warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kemarin pagi sampai ayat berapa? 81. Surat Yunus ayat 81. Sekarang 81 atau 82? 82. Sekarang mulai kita lanjutkan mulai ayat 82. Surat Yunus surat ke-10 kita lanjutkan mulai ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhyikumullahu haqqa bikalimatihi. Wa yuhyikumullahu haqqa bikalimatihi. Walau karihal mujrimun. Walau karihal mujrimun. Wa ma amana li Musa Wa ma amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala qaubin min fir'auna wa malaihim. illa dzurriyyatun min qaumi ala qaubin min fir'auna wa malaihim. Min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Min fir'auna wa malaihim. Wa inna fir'auna la'alin fil ardh. Wa inna fir'auna la'alin fil ardh. Innahu laminal musrifin. Wa innahu laminal musrifin. Ya, sebentar kita refresh sedikit. Karena kemarin pagi yang datang tidak cukup banyak. Dari kisahnya ini yang sebelumnya itu Allah mutus Nabi Nuh, kemudian umat Nabi Nuh tidak mau mengikuti Nabi Nuh kecuali sebagian kecil. Kemudian umat yang menentang, yang memusuhi itu dibinasakan dengan banjir. Setelah itu Allah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul berikutnya yang jumlahnya banyak, cuma tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dikisahkan Allah mengutus Nabi Musa ditemani oleh saudara kandungnya yang namanya Harun. Nah, Nabi Musa yang ditemani Nabi Harun ditugasi oleh Allah untuk mengingatkan ke Fir'aun dan para pembesar-pembesar istana. Tapi ternyata Fir'aun itu diajak
bersyukur pada Allah, tidak diajak iman pada Allah, malah marah-marah, malah bangkit kesombongannya. Nah, kemudian Musa itu dianggap ahli sihir. Jadi ayat-ayat Allah yang berupa mukjizat dan wahyu yang diterima oleh Nabi Musa dari Allah itu dianggap sihir. Nah, karena itu Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir yang terkenal di seluruh antero kerajaan Fir'aun di Mesir. Ya, setelah terkumpul semua, ya, itu hanya untuk mengalahkan Nabi Musa, karena keyakinan mereka yang dibawa Nabi Musa itu sihir. Maka setelah mereka berkumpul, ya, Musa berkata, silakan kamu lempar apa yang kamu lemparkan, silakan Anda mainkan sihir. Begitu mereka ahli-ahli sihir itu melemparkan, ada yang melemparkan tali, ada yang melemparkan macam-macam. Ya. Dan itu Musa katakan, kalau itu memang sihir. Ya, itu sihir. Cuma yang dibawa oleh Musa itu bukan sihir, tetapi mukjizat dari Allah. Jadi berbeda. Jadi kalau yang dibawa oleh Musa itu mukjizat, bukan sihir. Nah, yang didatangkan oleh Fir'aun, yang dibawa oleh ahli-ahli sihir itu namanya sihir. Maka di ayat 81-nya, setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, ya itulah namanya sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenaran sihir itu. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Maka setelah itu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nah, sihir apa yang dilakukan oleh kalian sihir tadi semuanya dihabisi oleh mukjizat Nabi Musa. Kemudian ada 82, Rayuhikullahul haq bi kalimati. Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya. Dan dalam ini ketetapannya apa? Ketetapannya Allah memberikan kepada Nabi Musa berupa mukjizat. Mukjizat itu fungsinya, gunanya untuk mengalahkan dari musuh-musuh Allah. Nah, di sini musuh Allah itu Fir'aun dan para pembesar istana Fir'aun. Mereka mengundang para ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Akhirnya terbalik, semua yang dibuat oleh ahli sihir itu dikalahkan oleh Nabi Musa, karena Allah ingin mengokohkan yang benar merupakan ketetapannya. Walau karihal mujrimu, meskipun orang-orang pendosa tidak menyukainya. Jadi kalau Allah itu membuat ketetapan, tidak harus menyenangkan orang-orang pendusta, tidak harus menyenangkan orang-orang pendosa. Ya, Allah nggak urus mereka senang apa tidak. Kalau mereka tidak senang, ya kesalahan mereka. Kenapa Allah sudah membuat keputusan kok tidak disenangi oleh mereka? Maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan
pemuda-pemuda dari kaum Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu akan menyiksa mereka. Jadi rakyat dan pemuda-pemuda itu sangat ketakutan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka istana kalau ingin atau akan beriman pada Nabi Musa. Maka sesungguhnya Fir'aun itu berbuat kerusakan, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Nah, sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang melampaui batas. Ini sudah berkali-kali kami jelaskan yang namanya musyrikin itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Bisa berkurang, bisa bertambah, bisa ditambah-tambahi, yang tidak ada tuntunan diada-adakan. Bisa dikurang-kurangi, yang dituntunkan tidak dilaksanakan. Itu sebenarnya termasuk musyrikin. Nah, saya kira sudah nyambung ya dari yang kita pahami kemarin pagi, kita lanjutkan pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum wa alaihi tawakkalu
الذين لا يعلمون ولا تتبعوا سبيل الذين لا يعلمون. Ya, kemudian tadi rakyat di Mesir, pemuda-pemuda di Mesir itu mau beriman kepada Musa, itu takut kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar istana. Kemudian Musa berkata, hai kaumku, ya kaumi, in kuntum amantum billah, jika kamu beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kamu kepada Allah saja. Jadi Nabi Musa ini ingin mengesahkan Allah, ingin memurnikan ketauhidan. Wahai kaumku, jika kamu beriman pada Allah, tawakalnya kepada Allah semata, tidak boleh pada yang lain. In kuntum muslimin, jika kamu benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah. Maka lalu mereka berkata, ngalallahi tawakalna, kepada Allah semata kami bertawakal. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah kau jadikan kepadaku fitnatan liqaumiz zalimin. Fitnah jadi sasaran fitnah orang-orang yang zalim. Jadi maksud orang-orang zalim itu siapa? Di sini ketika ayat ini diturunkan, ya Fir'aun dan para pembesar-pembesar istana keraton. Itu zaman ketika zaman Nabi Musa. Tapi ini dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Itu tujuannya Allah ingin mendidik Nabi dan para pengikutnya sampai akhir zaman itu, supaya betul-betul memurnikan ketauhidannya, mengesahkan Allah, supaya kemudian memohon kepada Allah supaya terhindar, diselamatkan dari sasaran orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang zalim itu kalau dulu relatif terbatas, sekarang nggak karuan banyaknya, nggak karuan jenisnya. Makanya mohon ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami ini sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumin zalimin. Yang fitnah itu apa? Nah, kalau orang melakukan sesuatu kemudian betul-betul kejadian tapi disebut-sebut, itu namanya apa? Ghibah. Ghibah kan? Menggunjing. Tapi kalau tidak terjadi, ya tidak terjadi, tidak ada, itu dikarang-karang, dibuat-buat, dikatakan ada, itu namanya apa? Fitnah. Berarti kalau fitnah itu double, nggak ada kenyataan, kemudian disebar luaskan. Ya, sehingga fitnah itu bisa sekian kali lipat dosanya daripada
ghibah. Padahal ghibah itu digambarkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ghibah. Loh, padahal fitnah jauh lebih besar dari itu. Apa kira-kira itu? Nah, makanya di sini Allah tuntunkan. Ya sekarang tuntunkan pada kita. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz dzalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan kami ini sasaran fitnah dari orang-orang yang zalim. Jadi tingkat kerusakan dari fitnah itu luar biasa dahsyatnya. Banyak orang kejadian-kejadian yang semula sudah mulai terbuka, mulai menerima hidayah, mulai mau memahami Al-Quran, tapi karena kena fitnah itu bisa berhenti memahami Quran, bisa berhenti dari kebersamaan memahami Quran. Itu dasarnya fitnah. Nah, biasanya kalau ghibah itu dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi kalau fitnah itu biasanya ada kingmakernya, ada ahlinya ahli, ya kan? Ada pembuat skenario-nya. Itu fitnah. Maka tingkat ledakannya fitnah itu jauh lebih besar daripada ghibah. Itu bisa menjauhkan orang-orang dari tuntunan Allah dan Rasul. Maka kenapa pembuat fitnah namanya orang yang zalim? Karena apa? Seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan terus menerus. Ya, dari satu produksi fitnah dasar merasa berhasil memproduksi fitnah berikutnya. Nah, lama-lama kecanduan membuat fitnah itu. Mulai lapaknya banat sina birahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari orang-orang kafir. Kenapa kok ini dibedakan? Ada fitnah dari orang zalim, ada juga dari orang-orang kafir. Karena kalau zalim itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak kafir. Orang kafir bisa melakukan fitnah, tapi bukan berarti fitnah hanya bisa dilakukan oleh orang kafir. Bisa dilakukan juga oleh orang-orang zalim, dilakukan oleh orang-orang Islam, dilakukan oleh orang-orang munafik, dilakukan oleh orang-orang musrifin, mujrimin dan seterusnya. Kemudian wa'afaina ila Musa wa akhi. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa dan saudaranya. Dan yang dimaksud itu Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, bagaimana itu perintah Allah itu? Ya, itu antabawwa aliqaumikuma bimisro buyutan wa ja'alu buyutakum qiblah. Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir. Ambillah oleh Musa dan saudaranya yang bernama Harun beberapa rumah di Mesir. Untuk apa? Ya, beberapa di Mesir tadi untuk tempat tinggal bagi kaummu dan
jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat untuk wa'aqimu sholat, untuk mendirikan sholat. Maka dirikanlah sholat olehmu. Nah, wa basyiril mu'minin, serta berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu ada risalah sholat, cuma berbeda-beda caranya. Ya, Nabi Musa juga ada tuntunan sholat, seperti juga Nabi Adam. Maka Allah perintahkan, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, untuk tempat tinggal kamu juga. Kemudian perintahkanlah, ajaklah mereka itu untuk mendirikan sholat, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wakola Musa, kemudian Musa berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa malaku. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu apa? Zinatan wa amwalan fil hayati dunya, perhiasan-perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Allah, sebabnya itu Fir'aun dan pemuka-pemukanya itu memiliki perhiasan dan harta benda yang melimpah di kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, ya Tuhan kami, akibatnya mereka Fir'aun dan pemuka-pemuka istana tadi menyesatkan manusia dari jalan Allah, karena mereka memiliki berbagai macam perhiasan yang menggiurkan orang-orang awam. Enggak, ternyata enggak kemakan ini dari belakang. Nah, selain mereka itu memiliki berbagai macam perhiasan, mereka juga memiliki harta benda kekayaan yang bisa digunakan untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah dengan kekayaannya itu. Maka di situ Nabi Musa menyampaikan kepada Allah, zinatan amwalan fil hayati dunya, Rabbana liyudillu an sabil. Ya Allah, kenapa itu Fir'aun dan pemuka-pemuka itu memiliki perhiasan yang luar biasa banyaknya, memiliki harta benda yang melimpah, yang itu digunakan untuk menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Rabbana mis'ala amwalihim wasdud ala qulubihim. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, sampai wasdud ala qulubihim, kunci matilah hati mereka. Fala yu'minu kata yarawul adabal alimi, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih. Maka akhirnya kan itu seluruh kekayaan itu ditinggalkan oleh Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kenapa ditinggal? Karena ketika Musa, Harun dengan orang-orang yang beriman pergi mau meninggalkan Mesir,
dikejar oleh Fir'aun dan pembeserta seluruh bala tentaranya, kemudian semuanya tenggelam di Laut Merah. Nah, jadi harta benda perhiasan mereka tinggalkan ya. Nah, juga itu misalnya si Korun yang katanya luar biasa, yang menjadikan sombong, yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ditenggelamkan ke perut bumi kan. Cuma bedanya kalau Korun ditenggelamkan ke perut bumi, kalau Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Ini karena apa? Ini permohonan Nabi Musa. Ya Allah, kenapa ya? Fir'aun dan para pembesar keraton itu kok memiliki perhiasan yang menggiurkan, memiliki harta benda yang melimpah, dan itu kok digunakan untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Nah, itu yang kemudian dihilangkan perhiasan, keraton, kerajaan, seluruh harta benda mereka tinggalkan, mereka tenggelam di Laut Merah. Nah, saya mereka itu betul-betul kafir, terkunci hatinya, kata yarawul ngadabal ali, sampai baru sadar ketika sudah mau tenggelam di Laut Merah, ibaratnya nyawa sudah sampai kerongkongan, diperlihatkan kejelekan yang sudah dilakukan dan akibatnya masa depannya. Disitulah Fir'aun dan bala tentaranya baru menyatakan beriman, bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi ya sudah ternyata tidak bisa. Maka Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, tetaplah istiqomah, fastaqima. Jadi permohonan Nabi Musa dan saudara tadi dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan kepada kedua tetap istiqomah, fastaqimah, wala tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Nah, dan tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang layak lamun, orang-orang yang tidak mengetahui. Jangan sampai terjadi orang-orang yang sudah mulai memahami Quran, sudah ngerti isi Quran, malah manut orang-orang yang tidak memahami Quran. Padahal larangannya itu tidak boleh. Wala tatabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan sekali-kali kamu itu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi orang-orang yang tidak memahami tuntunan Allah dan Rasul itu orang yang tidak mengetahui. Loh, Bapak Ibu sudah memahami Quran dan Sunnah, tidak boleh mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui. Jelas sekali luar biasa ya, 88-89 ya. Hebatnya dulu itu memang Nabi ketika sudah betul-betul dikhianati, betul-betul dizolimi oleh umatnya, memohon pada Allah, Allah ngabulkan. Seperti ketika Nabi Muhammad sudah betul-betul itu terus-menerus disakiti oleh orang-orang Mekah, oleh orang Quraisy, orang kafir, orang musyrik, memohon kepada Allah supaya mereka dikasih pelajaran
Akhirnya apa? Kemarau panjang. Dikisahkan nggak hujan sampai 7 tahun. Dia bayangkan nggak hujan selama 7 tahun. Di sini tuh kalau seandainya terjadi nggak hujan setahun aja sudah sama bingung. Nanti sumbernya sama kering juga. Ya, air sungai sama nggak mengalir lagi. Itu sampai 7 tahun. Nggak ada tanam-tanaman, nggak ada tumbuhan. Ibarat ternak sulit hidup. Orang sampai bingung nggak ada yang bisa dimakan. Mereka sudah berdoa mohon terus-menerus ke patung-patung kemana-mana, ke Lata, Uzza, Manat, semuanya dimohon. Tempat-tempat keramat semua dimohon. Tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Akhirnya mereka tobat betul menemui Nabi. Tobat pokoknya. Minta kepada Nabi supaya memohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Nah, kemudian mereka dijanji-janji, betul ya, nanti nggak kiamat lagi, nggak memusuhi lagi. Ya, pokoknya nanti kamu sepenuhnya mengikuti, asal nggak turun hujan, gitu kan. Betul, tidak lama berikutnya Nabi percaya pada mereka, Nabi mohon pada Allah, tidak begitu lama kemudian turun hujan. Ya, berangsur-angsur turun hujan. Kemudian bumi hidup lagi semua, tumbuh-tumbuhan hidup lagi, air mengalir di mana-mana, binatang ternak bisa hidup kembali, tumbuh kembali, berkembang kembali. Nah, setelah itu mereka hidup makmur. Setelah mereka hidup makmur, memusuhi Nabi lagi. Malah mereka akan membunuh Nabi. Nah, itu memang gimana ya? Orang di dunia itu kok seringkali terjadi begitu. Oke. Itu tadi ayat 88, 80. Sekarang kita lanjutkan sedikit ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
kemudian wajawazna di Bani Israil. Allah memungkinkan Bani Israil itu melintas laut. Maksudnya Nabi Musa dan para pengikutnya, kan Nabi Musa tadi diutus ke Bani Israil untuk menyelamatkan Bani Israil dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa ditugasi untuk membebaskan, memerdekakan Bani Israil dari perbudakan Fir'aun. Maka Allah menyelamatkan Bani Israel bisa melintasi laut. Kemudian fa'atba'ahum Fir'aunu wa junudu baghyaw wa adwa. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena mereka hendak menganiaya dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharq, hingga Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Ya, itu dikatakan, difirmankan itu hatta idza adrakahul gharq, sampai ketika Fir'aun itu hampir tenggelam. Terus ahab itu udah sulit bernapas. Qala amantu annahu. Nah, itu Fir'aun itu berkata, saya percaya bahwa, atau saya beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu baru menyatakan iman kepada Tuhan yang Nabi Musa dan Nabi Israel ketika sudah menjelang tenggelam di Laut Merah. Ibaratnya nyawa sudah dicabut, sudah sampai tenggorokan, baru mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin, dan mengatakan saya termasuk orang-orang yang muslim. Kemudian Allah jawab, wa qad asaita qabl wa kuntum minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu iman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu kala. Loh, kok ketika menjelang sakaratul maut baru nyatakan iman? Dulu-dulu durhaka terus gitu loh. Nek model anak sekarang, dulu-dulu kemana gitu? Iya kan? Model sekarang, lu umur 60 tahun itu untuk apa saja? Umur 65 tahun itu untuk apa? Umur 70 tahun untuk apa? Kemarin kemana saja? Ketika menjelang sakaratul maut kok baru nyatakan beriman. Ben domopo kok ora gelem memahami Quran. Iya kan? Oh, dulu itu dingin. Loh, kalau menjelang sakaratul maut sudah agak dingin loh. Oh, dulu repot kerja ini, repot nyalur ke hobi, repot tur ke sana kemari. Nah, saya katakan orang beriman kok baru merasa senang kalau mengikuti kemauan nafsunya. Mestinya orang beriman itu baru betul-betul merasa tentram, bahagia, ya, damai ketika berada pada tuntunan Allah. Ketika bersama-sama memahami Al-Quran dan mengamalkan,
itu merasa selamat, merasa damai, merasa bahagia. Seharusnya begitu. Maka itu oleh Allah dijawab, loh kok baru sekarang nyatakan iman? Loh padahal kamu kan dulu-dulu itu hidup lama. Sejak dulu ngapain kamu durhaka terus? Wakum taminal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, malah menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah, malah sempat-sempat jadi kingmaker, tukang memproduksi pembuat fitnah. Ngapain gitu? Ya, fayamanunajika bibadanik, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Ini Bapak Ibu di ayat 92. Jadi yang diselamat Allah itu tubuh, jasad, kasarnya Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun itu tenggelam, mayatnya terdampar ke pantai, ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan sehingga utuh sampai waktu-waktu berikutnya. Nah, itu dapat dilihat oleh dimasukkan di museum di Mesir, yaitu kemudian menjadi peringatan, bukan kemudian sebaliknya, itu orang durhaka aja, itu mayitnya awet diawake gitu ya. Balik-balik kan? Pada sini tuh kalau zaman mengaji ganti badani litakuna liman kholofaka ayat, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang berikutnya. Ya tabakinna katsiro minan nas ngan ayatina lagofilu. Jadi pelajaran orang-orang sesudah kamu. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dari ayat ini, ya coba ini tadi setelah mau tenggelam di Laut Merah, nyawa sudah sampai tenggorokan, menyatakan beriman. Ya, menyatakan termasuk orang-orang yang muslim. Oleh Allah dijawab, lu kenapa kok baru sekarang? Sekian lama itu kok durhaka terus, kok terus berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian mati tenggelam di Laut Merah. Jasadnya terlempar ke daratan, ditemukan orang Mesir, diangkatkan, dimasukkan museum di Mesir, supaya menjadi pengingat orang-orang. Jangan sampai seperti Fir'aun, Raja Ramses itu jadinya seperti itu. Nah, ini baru sampai ayat 92 ya. Insya Allah. Oh iya, besok hari Akad. Jadi hari Akad saya tidak ngisi di masjid sini. Silakan nanti Pak Ketua untuk setiap hari Akad digunakan untuk apa? Saya hari Akad ke masjid yang lain. Ya. Jadi insya Allah hari Senin nanti kita lanjutkan kembali di hari Senin sampai Sabtu insya Allah. Hari Akad biasanya mau digunakan untuk akad ceria, akad gembira atau akad apa gitu kan? Silakan. pesta. Ya, karena saya berusaha juga berkomunikasi dengan musola atau masjid-masjid yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu pagi hari ini, supaya walaupun ini tidak ingat detail-detailnya, paling tidak penyesalan Fir'aun ketika menjelang Sakaratul Maut itu betul-betul teringat. Jangan sampai terjadi pada diri kita.
Jangan sampai nanti kita tuh terlalu menyesal ketika menjelang ajal. Maka mumpung sekarang ada kesempatan, mari kita terus berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kalau ada pelanggan salahnya, kita akhiri bersama dengan bapak Abdallah dan Tuhan Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.